Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, Bapa jamah setiap kami, agar kami boleh terus hidup benar di hadapan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Corrupt Absolutely. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, adalah orang pertama yang berkata, "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely." Kekuasaan cenderung membuat manusia menjadi jahat. Kekuasaan yang penuh adalah kejahatan sepenuhnya. Tahukah saudara, kepada siapa Lord Acton pertama kali berbicara tentang hal tersebut? Perkataan yang sangat terkenal itu pertama kali disampaikan oleh Lord Acton kepada seorang hamba Tuhan bernama Bishop Mendel Creighton tentang isi hatinya. Bagaimana sejarah akan mengadili para pemimpin gereja di masa-masa lalu apa adanya, terutama para paus atau hamba-hamba Tuhan, sebab pada waktu itu kekuasaan gereja menjadi begitu kuatnya sampai menguasai dan mengatur politik negara juga. Ketika kita mau rendah hati dan dengan kelemah lembutan mau belajar tentang kebenaran ini, mari buka hati kita sebentar. Kekuasaan yang terjadi bukan saja dipegang oleh para pejabat negara, namun juga oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam usaha atau bisnis kita, seringkali kita berada di posisi yang sedang memegang kekuasaan. Bagaimana sikap kita terhadap mitra bisnis kita pada saat seperti itu? Tentu semua kita akan berkata, "Ya, saya telah berlaku fair dan benar." Namun jika kita mau secara jujur terbuka, benarkah sikap kita itu fair dan bijaksana? Kunci sederhananya adalah, jika posisi kita dan mitra bisnis kita dibalik, apakah saya masih berkata bahwa tindakan saya sebelumnya yang dikerjakan oleh mitra bisnis saya terhadap saya, apakah saya masih menganggap hal itu fair dan benar? Itulah kunci untuk menguji kebenaran ini. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 6 ayat yang ke-31, "Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Jika kekuasaan yang absolut itu akan membentuk dan menjadikan jalan untuk kejahatan yang absolut juga, bagaimanakah sikap kita terhadap kekuasaan yang absolut? Dunia pemerintahan yang demokratis mengenal yang disebut 3 cabang pemerintahan, 3 branches of government, di mana ketiganya adalah badan pemerintah yang sama kekuasaannya, yaitu eksekutif dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri, legislatif atau di Indonesia disebut DPR atau DPP, juga yudikatif atau kehakiman seperti MA dan lain-lain. Masing-masing tubuh pemerintahan tersebut memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri dan saling menjaga, mengoreksi, dan menstabilkan jalannya pemerintahan. Ketika yang satu dengan dirinya sendiri merampas kekuasaan yang lain, timbullah pemerintahan yang otoriter dan itulah yang disebut absolute power. Pada umumnya, orang yang lebih kaya itu memegang kekuasaan yang lebih besar terhadap orang miskin. Ketika si kaya memegang semua kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri saja, maka kekayaan tersebut bisa menjadi kekuasaan yang absolut sampai si kaya bersedia untuk berbagi dan memecahkan roti dengan si miskin, maka barulah terjadi kekuasaan yang tidak lagi absolut. Bukankah firman Tuhan di Amsal 22 ayat 9 berkata, "Orang yang murah hati
akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kekayaan itu disebut atau menjadi berkat hanya ketika pribadi yang memiliki kekayaan itu mau bermurah hati dan berbagi. Demikianlah power atau kekuasaan itu terpecah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk hidup bukan dengan kekuasaan yang absolut. Amin. Jesus loves you and so do I.